Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kozin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pemantik topik 6 pertanyaan nomor 2 dengan pertanyaan pilih salah satu media yang digunakan pada jawaban nomor 1, kemudian coba ingat-ingat kembali bagaimana proses pemanfaatan media yang digunakan oleh guru. Ceritakanlah satu situasi yang paling Anda ingat saat guru sedang menggunakan dan memanfaatkan media. Pertanyaan pertama, bagaimana guru tersebut menggunakan media dan memanfaatkan media pembelajaran? Seperti pada pengalaman saya dan jawaban saya pada nomor 1, guru saya di bangku SMK sering menggunakan PPT dan video sebagai media pembelajaran, dan guru tersebut cukup menggunakannya dengan efektif, namun terdapat keterbatasan waktu di mana jika siswa SMK khususnya kelas 11 diharuskan prakerin dan pada saat kelas 12 terhalang pandemi, jadi pembelajaran yang terjadi pada saat saya SMK kurang begitu maksimal dari sekolah-sekolah lainnya. Kemudian, apakah media yang digunakan tersebut dapat memperjelas penyajian pesan? Mengapa? Pada media yang digunakan yaitu PPT atau video pembelajaran, penyajian pesan cukup tersampaikan karena contoh-contoh yang disebutkan bisa dicermati dengan jelas dan biasanya terdapat video tutorial langkah-langkah yang dijelaskan secara rinci dan lebih menarik daripada penggunaan media cetak. Kemudian, apakah media tersebut meningkatkan perhatian dan ketertarikan para siswa, meningkatkan kegairahan belajar, meningkatkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan? Mengapa? Penggunaan media PPT ataupun video pembelajaran cukup meningkatkan perhatian siswa karena lebih menarik dan mudah dipahami daripada media cetak. Kemudian, apakah meningkatkan kegairahan belajar? Cukup meningkatkan kegairahan belajar siswa karena dengan media yang lebih interaktif dan tidak membosankan, siswa cukup interaktif dalam pembelajaran yang ada di dalam kelas. Kemudian, apakah meningkatkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan? Menurut saya cukup meningkat interaksi antara peserta didik dan lingkungan karena dengan materi yang bisa dipahami dengan baik dan bisa diterima dengan baik, siswa dapat mengaplikasikan dan menggunakan langsung pada lingkungan dan kenyataan dan bisa mempraktekkan sesuai dengan materi yang telah dijelaskan dalam media PPT ataupun video pembelajaran. Kemudian, apakah media tersebut memberikan pengalaman yang nyata? Mengapa? Menurut saya, dengan media tersebut cukup memberikan pengalaman yang nyata karena dengan penyajian yang lebih jelas, beserta tutorial dapat mempermudah siswa dalam menyelesaikan tugasnya dengan tutorial yang jelas dan rinci. Kemudian, apakah media tersebut dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera? Mengapa? Menurut saya, cukup mengatasi, namun pada beberapa siswa yang memiliki gangguan penglihatan seperti minus biasanya tidak bisa duduk pada posisi bangku belakang karena dengan siswa tersebut duduk di posisi bangku belakang, siswa tersebut akan cukup kesulitan dalam memperhatikan materi yang ditampilkan menggunakan proyektor di depan kelas, dengan apalagi saat materi tersebut adalah materi PPT dengan menggunakan teks, karena biasanya yang pada teks yang ditampilkan akan tidak begitu terlihat pada siswa-siswa yang memiliki keterbatasan penglihatan, apalagi yang duduk di posisi bangku belakang. Namun masalah tersebut bisa diatasi jika pada materi yang disampaikan menggunakan pendukung seperti video dengan penjelasan yang jelas tanpa diikuti dengan teks-teks yang jika ditampilkan teks tersebut akan kelihatan kecil. Jadi video ataupun PPT akan
cukup mengatasi jika di dalam media tersebut dilampirkan audiovisual untuk menjelaskan suatu materi. Itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan ataupun halangan bisa ditulis di kolom komentar. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.